Ya, kembali bersama kami, partai politik didorong untuk segera menetapkan Capres-Cawapres 2024. Selain bisa memberikan pendidikan politik kepada rakyat, langkah tersebut dinilai positif dalam menarik calon pemilih. Sejumlah pakar politik mendorong parpol atau koalisi parpol untuk segera menetapkan Capres-Cawapres 2024 sebagai alat gertak politik antar parpol. Dengan begitu, parpol lain yang belum punya capres akan terdorong segera melakukan deklarasi. Selain itu, deklarasi dini juga bisa memberikan waktu yang lebih panjang bagi rakyat untuk menilai dan memutuskan calon pemimpin yang akan diusungnya pada Pilpres mendatang. Ya, dari sekian banyak partai politik, baru Partai Golkar yang mendeklarasikan calon presidennya untuk Pilpres 2024 mendatang. DPW Golkar se-Kalimantan resmi mendeklarasikan Erlangga Hartarto sebagai capres berlambang beringin ini dalam rapat koordinasi Juni kemarin. Dalam rapat itu dibahas strategi dan rencana kerja pemenangan Partai Golkar termasuk pencalonan presiden pada pemilu nanti. Ya, menyusul Golkar, Gerindra dijadwalkan untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Deklarasi akan digelar pada 13 Agustus mendatang dalam forum Rapimnas yang semula dijadwalkan pada 30 Juli. Dalam acara tersebut direncanakan Gerindra juga akan mengumumkan koalisinya dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, terkesan malu-malu baru satu partai politik yang mendeklarasikan calon presidennya, padahal waktu semakin dekat jelang Pilpres 2024, publik pun menanti nama-nama yang akan dijagokan dalam pertarungan nanti. Tak hayal, pengamat pun ramai-ramai mendorong agar parpol segera mengumumkan jagoan mereka sehingga publik punya waktu lebih dalam menilai calon pilihan mereka. Sudah hadir di studio bersama kami pengamat politik BRIN, ada Mas Wasisto Raharjo Jati. Selamat sore Mas Wasis, terima kasih sudah hadir ke studio, dan melalui sambungan Zoom ada Waketum DPP Partai Perindo Bidang Pemilu, ada Kang Ferry Kurnia. Selamat sore Kang Ferry. Selamat sore. Baik, Kang Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau saya ke Kang Ferry terlebih dahulu. Kita tahu ini banyak parpol yang seakan itu malu-malu untuk melakukan tadi deklarasi capres. Tapi ada juga yang bilang, ngapain buru-buru, we still have time gitu, masih ada 1,5 tahun lagi kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir ini satu dinamika yang sangat menarik ya kalau kita perhatikan. Ini juga terkait dengan sistem keserentakan pemilu yang memang sekarang sedang dilakukan, dan ini hampir sama atau sama setidaknya dengan 2019. Jadi Pilpres dan Pileg ini disatukan, otomatis tentunya satu hal yang sangat penting adalah terkait dengan kotel efek. Seperti itu. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting di dalam aktivitas proses Pilpres ke depan. Nah, tapi dalam konteks koalisi ini kan memang masih belum menunjukkan sejatinya satu capres-capres yang memang potensi yang memang betul-betul akan diusung secara real ya. Kecuali beberapa partai yang memang sudah mulai dilakukan. Nah, ini kan terkait dengan soal tadi, selain soal bagaimana konstelasi pemilu legislatif yang memang ada, dan juga bagaimana keserentakan dengan pemilu legislatif karena kotel efek tadi, yang paling penting adalah bagaimana kesamaan pandangan, kesamaan visi, misi, dan gerak langkah di partai-partai tersebut dalam menyatukan aktivitas yang ada. Karena saya sih berpandangan bahwa mekanisme yang dilakukan di dalam pola koalisi ini lebih menjurus kepada pola koalisi yang memang lebih soal individu-individu atau orang per orang saja. Ini belum masuk pada koalisi yang memang lebih substantif, lebih membangun sebuah gagasan dan narasi besar yang memang ada. Saya pikir itu, Mas Juno. Baik, saya ke Mas Wasis. Kalau kita lihat beberapa sikap partai yang memang tadi masih malu-malu, belum mengumumkan capres pilihan mereka, tapi juga ada yang bilang bahwa tadi buat apa buru-buru, masih ada waktu mempertimbangkan untuk siapa nanti yang akan diusung. Kalau dari Mas Wasis sendiri, apakah bagus untuk deklarasi dini atau bisa nanti? Baik, yang kita lihat kan adalah publik ini sekarang ini sudah semakin terbuka ya informasinya dengan berbagai macam latar belakang dari partai politik maupun politisi. Nah, saya pikir kalau misalnya didorong lebih dini, maka akan mendorong pula publik untuk lebih kritis
lebih evaluatif, lebih informatif dengan para kandidat yang akan maju di pemilu nanti. Sehingga di sini terjadi semacam proses edukasi ya, di mana tidak ada lagi ruang-ruang negosiasi misalnya money politik atau apa, tapi karena publik sudah tahu duluan. Rekam jejak maupun pengalaman, terutama di pemerintahan. Tapi kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya ya, banyak partai politik yang malah injury time nih, baru ada capres dan cawapres. Dan ini terbukti bahwa sebenarnya pilihan masyarakat kadang tidak bicara partai loh, Mas Wasis. Ada tokoh di sini yang dilihat masyarakat. Bagaimana Anda melihat bahwa berkaca dari pemilu yang lalu ada injury time dan baru diumumkan seperti itu? Iya, saya pikir memang kita menghadapi yang namanya personalisasi politik ya, di mana figur itu menjadi semacam motor bagi suatu partai politik untuk bisa naik dan berkembang. Nah, terkait dengan injury time, memang di sini kita harus tahu bahwa ada negosiasi, lobby-lobby yang tentu tidak mudah juga untuk para parpol untuk mendiskusikan siapa yang paling tepat. Tapi yang paling tidak, dengan adanya deklarasi dini ini, partai akan didorong untuk lebih kompetitif. Tidak lagi terlibat dalam upaya negosiasi yang itu publik tidak tahu apa maksudnya. Rugi nggak sih untuk partai? Karena kalau tadi Anda melihat deklarasi ini ternyata yang dijual ini nggak laku di publik ya, dari waktu jauh-jauh hari sudah ditinggalkan. Karena publik sudah tahu kan tadi. Saya pikir tidak ya, karena di sini kan seharusnya, seyogianya parpol kan harus mengikuti kemauan dari pemilih. Karena pemilih kita sudah dalam tanda kutip sudah sangat rasional dan terbuka dengan parpol harus mengikuti pemilih, tapi banyak yang parpol mengikuti elitnya loh. Benar. Nah, cuman kalau untuk urusan elektoral kita harus tahu bahwa selera publik itu harus diutamakan. Harusnya ya, parpolnya paham gitu ya, tidak bicara semerta-merta selera elit ya. Saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, kalau bicara keuntungan deklarasi dini ya untuk seperti Golkar yang sudah menyebutkan bahwa tetap pada stake, pada komitmen Rapimnas untuk mendukung Pak Erlangga seperti itu, dan Gerindra juga kabarnya nanti 13 Agustus. Menurut Anda, apa sih keuntungan dari deklarasi dini ini? Ya, tadi saya katakan Mas Juno, terkait dengan soal keserentakan dalam pemilu legislatif dan pilpres sekarang, yang sama dengan 2019 ini menjadi faktor yang memang harus diawali proses-proses deklarasi untuk elektoral 2024 itu sendiri. Kenapa? Karena tadi saya sih melihat bahwa ini ada semacam kotel efek atau efek ekor jas yang ada. Jadi partai-partai harus mencalonkan atau mencalonkan calon-calonnya yang memang nanti akan berefek pada insentif elektoral yang ada pada partai itu sendiri. Termasuk misalnya kami dari Partai Perindo pun kan kita sedang melakukan proses penjajakan komunikasi politik dengan berbagai pihak dan berbagai kalangan, termasuk para calon-calon pemimpin. Nah, ini juga dilakukan dalam hal apa? Dalam hal meraih sebuah insentif elektoral yang memang sangat penting sekali dalam perhelatan di 2024 yang sistemnya masih serentak seperti ini. Jadi wajar ketika misalnya ada partai-partai yang sudah mendeklarasikan lebih awal dan juga membangun komunikasi politik, dan tentunya ini calon-calon ini memang yang nanti akan digadang-gadang untuk dipertemukan dengan pola koalisi yang ada. Karena kalau tidak koalisi memang agak sedikit problematik dalam aktivitas pemiluan sekarang. Tapi yang pasti adalah tentunya saya melihat ini masih cair, Mas Juno. Ini masih cair, masih dinamis, masih butuh sebuah upaya untuk mempersatukan. Tidak hanya soal figur, tapi soal substansi koalisi yang memang ada. Kenapa? Pengalaman 2019 kemarin, penentuan Kiai Ma'ruf Amin kan last minute ya, koalisi yang dibangun. Jadi saya pikir secara figuritas ini mungkin pada bulan-bulan Oktober-November ke depan, tapi dalam konteks membangun sebuah energi yang maksimal dalam pola-pola koalisi dengan kepartean yang ada, saya pikir sah-sah saja dibangun mulai dari sekarang, apalagi dalam konteks bagaimana membangun sebuah inisiasi untuk pemilu legislatif ke depan. Sebenarnya KIB pun belum punya sikap akumulasi ya, karena kita tahu bahwa baru sikap Golkar yang dikeluarkan, PAN P3 pun belum. Kalau bicara soal koalisinya belum ada sesuatu yang fix dalam konteks koalisi, baru satu partai saja seperti itu. Dan Gerindra juga baru plan tadi 13 Agustus walaupun sebelumnya ada kabar 31 Juli, tapi kita melihat bahwa beberapa partai memang sudah
mulai ada move. Tadi mungkin ini sebenarnya ya Kang Ferry lebih untuk teaser ya, bagaimana mengetes istilahnya water itu, kira-kira riaknya seperti apa, nanti baru dibuka diskusi, seperti itu kira-kira. Saya pikir setiap partai punya strateginya masing-masing. Baik. Termasuk kami di Perindo juga punya strategi khusus terkait dengan soal seperti ini. Walaupun kami di non-parlemen ya, partai non-parlemen. Tapi kita tentunya punya upaya-upaya untuk menjaring bagaimana nanti masuk pada wilayah pemilu pilpres itu sendiri seperti itu. Oke, saya ke Mas Wasis lagi. Kalau bicara partai besar PDIP, ya, ini juga belum punya nama, belum mengumumkan dan masih menunggu tadi keputusan dari Ibu Mega sendiri. Anda melihat sikap PDIP ini seperti apa? Baik, tentunya kalau kita melihat sikap PDIP ini kan adalah upaya untuk menjaga sikap selektif ya. Oke. Karena PDIP sendiri kan adalah sebagai partai pemenang pemilu, tentu punya semacam lobby lebih panjang, waktu lebih panjang untuk bisa menentukan calon yang tepat. Apalagi dengan konteks jumlah kursi yang ada di DPR ini kan memungkinkan PDIP untuk menjadi kingmaker. Jadi bisa sendiri sebenarnya? Bisa sendiri. Oke, baik. Nah, karena itulah kemudian kenapa PDIP itu cenderung mungkin terakhir daripada partai-partai lain yang sudah mendeklarasikan calon. Apa sih untungnya kalau terakhir untuk PDIP atau ruginya untuk PDIP? Untungnya adalah bagaimana kemudian PDIP itu bisa menemukan celah pemilih, terutama pemilih pemula ya. Yang kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah terjadi semacam segmentasi pemilih, di mana pemilih dari latar belakang A, B, C sudah didekati partai lain. Nah, di sinilah kemudian baik PDIP atau partai lain sudah bisa melihat kira-kira celah parpol mana yang celah pemilih mana yang bisa diangkat. Nah, inilah yang menjadi positifnya. Kekurangannya adalah mungkin di sini kita harus tahu bahwa ada namanya dilema kandidat. Jadi ketika parpol lain sudah mendeklarasikan suatu calon, maka akan timbullah mungkin sikap juga serupa. Tapi kita masih menunggu apakah ini terjadi atau tidak. Karena ini biasa terjadi dalam konteks elektoral di luar negeri sebenarnya. Ya, baik. Kalau saya ke Kang Ferry, bahwa ada partai besar seperti PDIP ya yang memang belum juga memberikan tadi deklarasi atau memberikan jawaban terkait siapa capresnya. Dari pandangan Anda, apakah ini strategi yang memang ya tadi karena PDIP punya golden seat ya, bisa mengusung sendiri sebenarnya, bisa jadi single fighter. Dari tanggapan Anda, Kang Ferry? Ya, tadi saya katakan di awal bahwa memang setiap partai punya strateginya masing-masing konteks pengusungan. Termasuk misalnya partai-partai yang memang sekarang besar ya, PDIP, Gerindra, Golkar seperti itu, yang memang punya kapasitas untuk mencalonkan calon-calonnya seperti itu. Jadi strategi-strategi itu tentunya menjadi poin penting di dalam aktivitas yang memang dilakukan di dalam proses konsultasi yang sekarang. PDIP misalnya ya PDIP bisa mencalonkan sendiri karena nilai thresholdnya mencukupi seperti itu. Tapi kita tidak tahu bagaimana strategi-strateginya kan yang dilakukan. Apakah nanti akan sendiri atau koalisi, itu kan masih saya pikir masih dinamis juga. Dan tentunya kami juga melakukan komunikasi politik intens dengan berbagai pihak, termasuk dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai yang ada. Jadi ini menjadi poin yang terus kita upayakan untuk nanti sejatinya menjadikan koalisi yang memang betul-betul koalisi yang fix, yang memang betul-betul koalisi permanen seperti itu. Kang Ferry, Mas Wasis, kita jeda dulu. Nanti kita sambung di segmen selanjutnya, tetap di MNC News Now. Ya. Ya, pemirsa, teka-teki capres pilihan koalisi Indonesia Bersatu hingga kini masih menjadi pertanyaan, mendahului rekan koalisinya Golkar dengan mantap mengusung Erlangga Hartanto sebagai capres. Sikap Golkar tersebut disampaikan oleh Sang Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo. Bamsud memastikan keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar. Rekan koalisinya PAN menyebut semua ketua umum partai di koalisi Indonesia Bersatu memiliki peluang yang sama sebagai capres. Sementara itu P3 menyatakan menghormati keputusan internal partai berlogo pohon beringin itu.
Ya, rumor terbelahnya suara KIB tidak membuat koalisi tiga partai tersebut renggang. Terbukti ketiganya akan kompak mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu mendatang secara bersamaan pada pekan depan. Kekompakan tersebut merupakan bentuk solidaritas koalisi Indonesia Bersatu. Sembari menunggu pekan depan, ketiga partai tersebut saat ini tengah melengkapi berkas persyaratan pendaftaran seperti struktur, kepengurusan, domisili kantor partai pusat maupun daerah. Baik, kita lanjutkan dialog sore ini bersama Mas Wasisto Raharjo Jati, pengamat politik BRIN, dan juga Kang Ferry Kurnia, Waketum DPP Partai Perindo bidang pemilu. Saya ke Mas Wasisto, kalau kita lihat KIB dan sikap Golkar tadi, apakah sikap Golkar ini akan mempengaruhi koalisi yang sangat baru ini, atau malah bisa jadi strong point untuk mereka sebenarnya? Karena banyak asumsi juga ada beda pendapat ketika Golkar sudah mengajukan lebih dahulu sementara dua partai lainnya belum punya suara atau punya sikap terkait ini. Baik, tentunya kalau kita bicara koalisi itu harus melihat dulu siapa partai yang itu paling besar persentasenya. Karena itu secara psikologis akan mengaruhi dua partai atau mungkin tiga partai lain. Kan? Nah, terkait dengan sikap Golkar yang sedemikian, ya mungkin itu bagian dari dinamika dari sebuah koalisi ya, di mana semua itu masih memungkinkan, semua masih bisa terjadi, dan saya pikir tentu masih ada opsi-opsi lain yang akan muncul, karena disinilah kita bisa melihat dalam tubuh koalisi itu bagaimana setiap parpol itu bisa menerima dan mengurangi ego masing-masing. Nah, itulah poin kunci sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sikap Golkar, apakah ini sikap yang wajar? Karena kalau tadi Anda menyebut bahwa koalisi kita lihat power sharingnya Golkar, power sharingnya paling besar ya di antara PAN dan P3. Apakah memang ini ya wajar? Karena tadi ibaratnya saya yang paling gede suaranya, saya punya hak dong. Saya pikir wajar, Mas. Karena memang sebagai sebuah partai besar yang sudah lama eksis di politik Indonesia, keinginan untuk menjadi pemimpin itu sudah hal yang natural ya. Nah, itulah yang perlu kita harus sadari kalau kita melihat bagaimana tendensi suatu parpol besar itu ingin mengangkat calonnya masing-masing daripada misalnya berkonsensus. Dan disinilah kemudian kita harus melihat bagaimana para parpol ini harus bisa apa istilahnya membuat strategi konsensus bersama. Sebaiknya bagaimana calon yang harus didiskusikan, karena memang bentuk koalisi yang ada ini kan masih bentuk koalisi yang masih baru, masih mencari bentuk, masih mencari pola, sehingga saya pikir adanya tekanan sana sini, lobby sana sini hal yang lumrah sebenarnya. Dan wajar kalau ada satu istilah yang punya saham paling gede ya. Saya pikir itu hal yang punya sikap seperti itu. Saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, kalau kita bicara salah satu hal yang membuat satu koalisi itu bisa bertahan adalah power sharing ya, atau ya tadi berbagi kekuasaan, berbagi porsi seperti itu. Kita lihat sikap Golkar yang cukup tadi awal frontal gitu untuk menyebutkan bahwa capresnya tidak bisa digeser sesuai Rapimnas, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Apakah Anda melihat bahwa koalisi yang baik memang harusnya ada diskusi dulu, walaupun ada beberapa partai yang jelas suaranya lebih tinggi dari partai-partai yang lain dalam satu koalisi? Iya, bisa saja Mas Juno, terkait dengan soal strategi koalisi yang memang ada, itu terkait dengan soal berapa nilai elektoral yang memang ada di satu koalisi tersebut. Jadi kalau misalnya si A lebih besar daripada B, C, D misalnya seperti itu, maka bisa saja B, C, D ini akan menghormati si A karena memang jumlahnya lebih besar. Ini kan soal pilihan strategi koalisi yang ada di koalisi tersebut. Tapi tentunya yang harus kita pastikan adalah bahwa koalisi tersebut punya kesamaan visi misi dan gerak langkah yang memang ada. Ini menjadi penting. Yang kedua adalah tentunya semangat yang diusung ini sesuai dengan semangat figuritas yang nanti akan diusung. Bisa jadi ketika mengusung A, B, C-nya tidak sepakat, atau mengusung A, B, C sepakat. Itu kan satu kondisi yang memang juga harus menjadi perhatian dalam pola koalisi yang ada. Yang selanjutnya yang terpenting adalah soal interaksi sosial yang memang ada di dalam pola koalisi tersebut. Jadi ini menjadi penting. Nah, makanya hal-hal itu yang saya pikir dua konteks. Jadi selain soal figuritas, ini soal
bagaimana kesamaan gagasan yang memang dibangun dalam konteks koalisi tersebut. Ini yang menjadi penting. Karena kalau saya melihat ini masih jauh, ini sangat dinamis, masih cair, dan belum tentu pilihan partai tertentu itu nanti akan menjadi pilihan koalisi yang ada, atau bisa jadi pilihan koalisi tersebut adalah ditentukan oleh partai yang memang betul-betul dia punya nilai yang memang cukup tinggi. Benar, seperti itu. Dengan jadi kata ini lain, masih cair. Karena gini Kang Ferry, banyak asumsi publik bahwa KIB akan menentukan yang pastinya ketika PDIP sudah mengeluarkan sikapnya, karena ini juga bagian dari strategi ya Kang Ferry ya, mungkin ya Kang? Iya, bisa jadi, karena kami misalnya di Partai Perindo juga sedang menggodok hal ini. Kita melakukan komunikasi politik, kita membangun sebuah koalisi, terutama dengan partai-partai non-parlemen, dan Ketua Umum kan juga sedang melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Ini menjadi hal yang saya pikir strategis. Nanti kalau memang sudah matang, nanti kita akan putuskan kita nanti akan berkoalisi kemana. Nah, hal-hal ini kan saya pikir sangat strategis. Jadi taktis strategisnya kita akan gunakan untuk memilih yang terbaik. Tadi saya katakan di awal bahwa ini karena ini pileg dan pilpres kan bersamaan. Jadi pasti harus ada satu pola yang memang akan berefek pada keberhasilan Perindo di pemilu legislatif. Nah, kita juga bisa saja nanti mencalonkan calon-calon alternatif yang memang itu di luar radar yang memang ada sekarang di jagat kepolitikan kita sekarang. Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Tadi masih sangat dinamis. Saya ke Mas Wasis. Kalau kita lihat banyak sikap partai sekarang tergantung bagaimana nanti PDIP mengeluarkan sikapnya. Karena ancang-ancang sekarang tentunya tadi masih sangat dinamis. Tapi ketika PDIP mengeluarkan nama, baru nanti strategi berubah. Anda melihat memang semuanya ini klimaksnya ada di PDIP seperti itu? Ya, kalau kita lihat memang secara psikologis itu PDIP masih terdepan ya. Artinya apapun yang dilakukan oleh PDIP itu akan berdampak secara psikologis dengan koalisi yang ada maupun koalisi yang akan datang. Sehingga semua partai dalam konteks hal ini kan masih dalam dilema sebenarnya. Mereka mengajukan calon lebih dahulu karena sebagai bentuk self assurance, sebagai bentuk istilahnya jangan sampai kandidat yang sudah ada itu dipagari partai lain, sehingga mereka perlu adanya asuransi politik bagi koalisinya sendiri untuk bisa tetap kompetitif. Itulah kenapa calon lebih dulu diajukan sambil menunggu sikap PDIP itu ke depan seperti apa. Jadi lebih pada bagaimana sudah membuat pagar masing-masing sebenarnya. Dan sikap PDIP ini berarti sebenarnya yang untuk menghold ini ya, atau wait and see ini memang sengaja dilakukan agar tadi bagian dari strategi sebenarnya ya. Jadi kita tunggu. Nah, kalau saya balik ke Kang Ferry. Kang Ferry, kalau untuk Perindo tadi, kalau ya Kang Ferry tadi bilang bahwa masih berkomunikasi dengan semua petinggi partai dan juga masih mempelajari seperti itu. Ya, memang sangat dinamis. Tapi kalau bicara kriteria, Perindo kira-kira akan merapat ke koalisi yang karakternya seperti apa? Kalau statement ketum itu jelas bahwa kita akan membuat koalisi KIS namanya, Koalisi Indonesia Semua. Jadi semua kita akan jajaki, pimpinan-pimpinan partai parlemen atau non parlemen kita akan jajaki. Bahkan calon-calon figuritas yang memang sekarang beredar ini kita juga jajaki. Nanti kita akan tentukan siapa nanti akan menjadi calon kita. Dan tadi Mas Jono saya katakan bahwa bisa jadi juga ada alternatif lain di luar radar yang memang ada di jagat kepolitikan kita sekarang yang bisa nanti kita coba. Siapa Kang misalnya Kang? Coba banyak lah. Banyak bisa ya? Jadi banyak, bisa ketum sendiri atau bisa siapapun yang ada. Ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba kuatkan di dalam aktivitas kita sekarang. Baik, kalau saya kembali ke Mas Wasis, bahwa tadi semuanya masih sangat dinamis, sangat bisa berubah, tergantung tadi mungkin kartu asnya ada di PDIP, baru nanti komposisi akan lebih jelas seperti itu. Kalau kita lihat lagi, apakah KIB ini akan menurut dari pandangan Mas Wasis akan langgeng atau mungkin putus di tengah jalan? Baik, saya pikir memang KIB ini adalah embrio ya, embrio awal dari sebuah koalisi yang akan berkompetisi ke depan. Nah,
terkait perjalanan ke depan tentu potensi menarik parpolen bisa jadi. Bisa, banyak. Mungkin ada yang gabung gitu ya, tambahan seperti dan itu. Oke. saya pikir itu yang memungkinkan ya. Karena memang sekarang ini Yang keluar juga bisa mungkin ya? mungkin bisa, tapi tergantung bagaimana bentuk konsensinya, bentuk negosiasi yang ada di dalamnya. Sehingga kita harus melihat bagaimana dinamika internal sehingga yang membuat suatu koalisi itu bisa jalan bareng atau mungkin bisa nanti ada yang bisa jalan. Baik. Mas Wasis, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya di studio. Kang Ferry juga terima kasih Kang Ferry. Waktunya sangat terbatas, tapi kita sudah dapat poinnya. Sukses untuk Perindo dan persiapannya. Terima kasih. Mas Wasis juga terima kasih. Dan kita akan jeda usai komersial break berikut ini.